Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu langsung saja kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 24. Saya akan berkhotbah seperti tema tadi pagi, yaitu hidup yang berbuah, ya, hidup yang berbuah sebagai tanda hidup yang diperbaharui. Ya, kita akan belajar sore hari ini dari teladan Barnabas. Ya, Barnabas seorang penginjil, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa juga. Mari sama-sama kita membaca Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam 3 minggu terakhir ini Bapak Ibu ya, kita sudah belajar tentang beberapa proses kehidupan rohani. Ya, beberapa proses kehidupan rohani yang sejati. Di minggu yang pertama kita belajar bersama-sama bahwa hidup itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kita telah belajar tentang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah awal yang benar untuk memulai tahun baru 2026 ini. Saya sampaikan bahwa kita tidak cukup membuat resolusi bagi hidup kita, tidak cukup membuat program rencana yang hebat-hebat, tetapi lebih dari itu Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Supaya dengan demikian Tuhan dapat memimpin, menuntun kehidupan kita di sepanjang tahun 2026 ini. Amin. Nah kemudian kita juga belajar mengenai hidup yang diperbaharui. Ini di minggu yang kedua. Ini berbicara tentang hasil dari hidup yang dipersembahkan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan tidak selesai di situ lalu sudah tidak, tetapi harus berlanjut kepada pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan karakter. Kalau minggu pagi saya menyampaikan dasar teologisnya dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan di ibadah sore saya mengambil contoh seorang Paulus yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, diperbaharui dari seorang yang menganiaya kekristenan menjadi seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan sore hari ini, ya di minggu yang ketiga ini, kita akan belajar tentang hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah adalah proses atau hasil dari pembaharuan hidup. Buah dari hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Buah dari hidup yang diperbaharui. Tadi pagi saya menjelaskan secara teologis bagaimana hidup yang berbuah itu bukan hasil dari usaha manusia, tetapi adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan bahwa karakter rohani ini tidak muncul sebagai usaha manusia, tetapi adalah buah dari persekutuan hidup yang benar dengan Yesus, bukti bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Dan malam hari ini, sore hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu contoh ya tentang satu kehidupan yang berbuah nyata. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh berbuah sehingga
melalui buah hidupnya orang banyak diberkati. Ya baik di dalam gereja, dia dipakai Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Dan orang itu namanya Barnabas. Ya. Mari kita belajar dari Barnabas tentang hidup yang berbuah, ya sebagai tanda, ya tanda dari hidup yang diperbaharui. Nah, siapakah Barnabas ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin nama ini jarang kita dengar ya, kurang terlalu populer, tetapi ini nama sangat penting bagi kita semua. Barnabas memang bukan rasul yang luar biasa seperti Rasul Paulus. Ya, dia bukan bagian dari salah satu rasul, bukan. Dia juga bukan seorang pemberita Injil yang besar seperti Petrus, ya, pemimpin gereja di Yerusalem. Dia juga bukan seorang rasul yang menulis kitab, ya, yang menulis surat seperti Rasul Yohanes, tidak. Tetapi Alkitab memberi catatan yang luar biasa tentang Barnabas ini. Dia disebut sebagai orang yang baik. Kalau Allah menyaksikan seseorang baik, itu artinya dia benar-benar baik. Amin Bapak Ibu. Dia seorang yang baik. Kemudian dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan dia adalah orang yang penuh dengan iman. Ini Barnabas. Kira-kira apakah kita dapat disebut dengan orang yang seperti Barnabas ini? Kira-kira apakah Allah bisa menyaksikan bahwa kita ini orang baik? Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh iman. Dan tidak hanya itu saudara. Melalui Barnabas dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dia seorang yang melayani Tuhan. Dia seorang yang berkenan di hadapan Allah dan dia menjadi berkat. Melalui hidupnya sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Mari kita akan belajar bahwa buah roh itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi buah roh adalah karakter yang tercermin dalam hubungan kita dengan sesama. Ini buah roh. Buah roh itu karakter yang tercermin dalam hubungan kita dengan sesama. Karakter yang tercermin dalam pelayanan kita. Dan karakter yang tercermin dalam cara kita merespon kehidupan ini. Jadi buah roh itu akan nampak dalam hubungan kita seorang dengan yang lain. Hubungan suami istri itu mencerminkan apakah orang itu memiliki buah dalam hidupnya atau tidak. Hubungan dalam keluarga, hubungan dalam jemaat, hubungan apapun juga. Pelayanan kita juga mencerminkan kita berbuah atau tidak. Termasuk respon hidup kita. Dan melalui teladan Barnabas Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus itu akan selalu menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita hanya akan menjadi berkat kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Kalau hidup kita diperbaharui di dalam Tuhan. Dan kalau hidup kita menghasilkan buah. Mau berbuah untuk kemuliaan Tuhan? Mau menjadi berkat? Jangan lupa saudara, pertama-tama saudara harus mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Menyerahkan pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, keputusan-keputusan yang saudara buat, hidup saudara, keluarga saudara, termasuk anak saudara, diserahkan kepada Tuhan. Pekerjaan saudara, pelayanan saudara, apa saja. Saudara harus mau masuk proses dibaharui dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perilaku kita. Kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Baru kita akan menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama belajar. Nah, berbicara tentang buah kehidupan, seringkali kita melihat bahwa banyak orang itu dikenal, banyak orang itu dihargai karena karirnya. Wah, dia hebat ya. Dia jadi pendeta yang sukses mungkin begitu, gerejanya besar, jemaatnya banyak, wah bisnisnya maju.
Lihat, kekayaannya luar biasa. Seringkali orang dipandang seperti itu. Orang dikenal, orang dihargai karena pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Atau mungkin karena dia mempunyai keahlian khusus, mempunyai kecakapan khusus. Tetapi tidak dengan Allah, saudara ya. Alkitab menyorot Barnabas bukan karena dia memiliki karir yang hebat, bukan karena dia memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dia tidak dapat dibandingkan dengan Paulus, dengan Petrus, dengan Yohanes atau rasul yang lain. Tetapi dia disorot oleh Allah karena apa? Karena buah hidupnya. Ini. Ingat, Yesus berkata bahwa manusia itu dikenal dari buahnya. Yang dicari Allah dari hidup kita bukan karir kita, bukan pencapaian kita, bukan betapa hebatnya kita, tetapi bagaimana buah kehidupan kita. Itu yang dicari oleh Allah. Buah yang lahir dari hidup yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Dari hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, kembali kepada Barnabas Bapak Ibu. Nama aslinya itu Yusuf, ya. Tetapi dia disebut oleh para rasul sebagai Barnabas. Bukan hanya sembarang julukan, tetapi itu mencerminkan hidupnya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 36. Kisah Rasul pasal 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, ya, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi Barnabas itu namanya Yusuf, dia disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Dia disebut anak penghiburan. Saudara, ini bukan sekedar gelar ya, tetapi sebutan ini mencerminkan hidupnya, mencerminkan buah hidupnya. Dia adalah anak penghiburan, artinya begini, dimanapun ada Yusuf, dimanapun dia hadir, Yusuf itu membuat orang lain terhibur. Amin, Bapak Ibu. Yusuf itu membuat orang lain dikuatkan hidupnya. Yusuf itu membuat orang lain dibangun hidupnya. Makanya Yusuf disebut sebagai Barnabas. Sebab engkau anak penghiburan, kehadiranmu selalu membawa berkat. Orang-orang dihibur, orang-orang dikuatkan, orang-orang ditopang, orang-orang dibangun hidupnya. Ini arti nama Barnabas. Luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kehadiran kita menjadi penghiburan bagi orang lain? Menguatkan iman orang lain? Menopang kehidupan orang dalam pergumulan mereka? Ini Barnabas. Jadi dalam hidup Barnabas kita melihat bahwa buah roh itu bukan teori Bapak Ibu. Buah roh itu adalah kenyataan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika ada buah-buah kehidupan kita, orang lain dikuatkan, orang lain dihiburkan, orang lain dikokohkan, orang lain ditopang hidupnya. Inilah yang disebut dengan hidup yang berbuah. Saya rindu kita semua menjadi berkat, seperti Barnabas menjadi berkat. Amin. Dimanapun kita hadir, orang-orang di sekitar kita diberkati oleh Tuhan. Dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, Barnabas itu berbuah di dalam kemurahan dan kebaikan hati. Wah, senang ya kalau kita ketemu sama orang yang murah hati, orang yang baik hati. Saya baca lagi pasal 4 dari Kisah Rasul ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bagian ini adalah
catatan awal tentang Barnabas dalam Alkitab Bapak Ibu. Dan ini akan menolong kita bagaimana cara kita mengenal Barnabas. Barnabas adalah seorang yang berbuahkan kemurahan hati. Dia seorang yang berbuahkan kebaikan hati. Dan kemurahan hati Barnabas, kebaikan hati Barnabas itu muncul dari hidup yang diserahkan kepada Allah. Itu muncul dari hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita membaca di Kisah Rasul pasal yang kedua bagaimana setelah Pentakosta, Roh Kudus itu memenuhi orang-orang percaya dengan kasih Kristus. Dan salah satu buah dari Roh Kudus yang kita lihat dari catatan Kisah Rasul pasal yang kedua adalah terlihat dari kemurahan hati orang-orang percaya. Kisah Rasul pasal 2, mereka bertekun tiap-tiap hari dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berdoa, mereka berkumpul di rumah secara bergilir. Mereka memecahkan roti bersama-sama, artinya makan bersama-sama. Dan mereka berdoa bersama-sama. Ini bicara tentang kemurahan hati. Dan Barnabas adalah salah satu contoh nyata dari orang yang berbuahkan kemurahan hati. Alkitab mencatat dia menjual ladangnya. Bukan karena diperintahkan oleh para rasul, tidak sama sekali. Bukan karena dia ingin dipuji oleh teman-temannya atau oleh gereja pada waktu itu. Tetapi karena dia peka terhadap kebutuhan jemaat pada waktu itu. Ini yang namanya buah kemurahan hati. Saudara, ini jual ladang loh ya. Ini bukan perkara sepele. Ini jual aset. Dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Dan dari sini kita belajar bahwa buah roh dalam bentuk kemurahan hati itu tidak lahir dari paksaan, tetapi lahir dari kasih. Amin. Tidak ada pengumuman, dibutuhkan uang sejumlah ini untuk kepentingan jemaat, dibutuhkan ini dan itu untuk gereja. Enggak ada, dia hanya peka, dia melihat kebutuhan dan dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kemurahan. Ini buah roh Bapak Ibu. Ada belas kasihan dalam hidupnya. Inilah yang membedakan antara kemurahan yang dihasilkan oleh Roh Kudus dan hanya sekedar kepedulian moral. Contoh saudara ya, kadang kita ditodong dengan les gitu ya. Lis, ayo ikut, ayo bantu. Kadang kalau mau bantu pun masih lihat yang di atas. Sing atas piro, sing atas siji, melok siji kabeh saudara. Sing atas 5, melok 5 kabeh. Seperti itu ya biasanya kita ya. Kalau diminta bantuan, ya yang atas berapa? Lalu ikut semua. Padahal saudara bisa memberi lebih dari yang atas saudara. Tapi orang yang berbuahkan kemurahan tidak tunggu disodori list. Tidak tunggu ada pengumuman. Ketika dia melihat kebutuhan, hatinya peka. Dan dia memberikan apa yang dia dapat berikan. Amin. Amin. Ini kemurahan. Semua orang bisa memberi karena dipaksa saudara. Tapi tidak semua orang memberi karena ada buah kemurahan. Memberi karena ada kebaikan hati. Saudara, pada waktu maaf ini kita ngomong yang terjadi, saudara kita diberikan kantong persembahan, saya yakin semuanya memberi, tapi apakah kita memberi karena buah roh atau sekedar memberi seperti tradisi yang dilakukan setiap minggu? Pemberian yang berkenan kepada Allah adalah pemberian yang lahir dari kemurahan hati. Tuh, tidak ada yang amin. Yang lahir dari kasih. Ini Barnabas. Dia lihat kebutuhan, dia nggak banyak bicara. Dia nggak tunggu pengumuman. Saudara, inilah orang yang peka terhadap kebutuhan. Nah kemudian, kemurahan Barnabas ini sifatnya relasional, bukan ritual. Tapi ini bicara soal hubungan. Lihat,
Barnabas tidak hanya mengumpulkan uang untuk pelayanan, tetapi dia memberikan miliknya yang berharga. Sama saja dia memberikan dirinya untuk kebutuhan sesama. Dan yang menarik sekali saudara itu, ya Barnabas ini meletakkan hasil penjualan itu di depan kaki para rasul. Kita membaca, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini orang yang tulus. Ini orang yang memberi karena kemurahan hati, karena kebaikan hatinya. Dia mempercayakan hasil dari penjualannya kepada pengelolaan otoritas gereja, saudara. Diletakkan. Dia tidak mencari pengakuan, dia tidak mencari nama, dia tidak mengatur penggunaannya, dia percaya, dan dia tidak mau memegang kendali atas penggunaan uangnya. Waduh, ini luar biasa. Saya masih ingat Ibu Gembala dulu kalau sudah ngomong tentang persembahan, saudara memberi persembahan itu sudah menjadi abu, itu korban. Saudara harus mempercayakan kepada otoritas yang mengelolanya. Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Ini Barnabas. Diletakkan itu di kaki rasul-rasul. Ini menunjukkan buah kemurahan hati, buah kebaikan hati, buah kerendahan hati. Ya, bukan kemurahan yang ingin mengatur, yang ingin mengambil keuntungan dari apa yang diberikan. Ada orang yang ingin reward ya, ingin dapat nama dan lain sebagainya. Tetapi tidak dengan Barnabas. Dan percayalah bahwa buah kemurahan Barnabas itu adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22. Ya, di antara buah roh adalah ada namanya kindness, kemurahan saudara. Ini buah Roh Kudus. Barnabas menunjukkan ini dengan memberi penuh sukacita, memberi dengan rela, memberi dengan iman, dan dia memberi tanpa mengharapkan balasan. Kemurahan Barnabas bukan sekedar tindakan sosial, tetapi itu tindakan rohani. Ia mengasihi tubuh Kristus yang adalah milik Kristus. Inilah yang membedakan antara ya kedermawanan sosial dunia ini dan kemurahan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Tentunya kita semua sudah membaca kisah tentang Ananias dan Safira ya. Itu di pasal yang kelima. Saya berpikir tidak kebetulan kalau penulis kitab Kisah Para Rasul, Lukas, itu menulis terlebih dahulu tentang Barnabas, baru kemudian tentang Ananias dan Safira. Barnabas memberi dengan hati yang benar, tapi Ananias memberi dengan motivasi yang keliru. Dia ingin mendapatkan nama. Dia memberi hanya karena penampilan, bukan karena ketulusan hatinya. Dia tidak hanya membohongi Petrus, tetapi dia membohongi Allah, membohongi Roh Kudus. Yang satu menjadi berkat dan teladan tentang kemurahan hati, tetapi yang satu menjadi peringatan tentang kemunafikan. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama. Allah lebih memperhatikan motivasi hati kita daripada jumlah pemberian kita. Amin. Amin. Ini bukan soal jumlah, tetapi ini soal motivasi. Soal apa yang menggerakkan Barnabas memberi. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam kita mendukung pekerjaan Tuhan, mari dukung karena kita mengasihi, karena ada buah roh dalam kehidupan kita, bukan hanya karena program, tetapi karena kasih kepada Kristus. Ya, saya tidak akan memuji siapapun juga, tapi saudara bisa lihat sendiri. Tanpa program, ada jemaat yang digerakkan, melakukan ini, melakukan itu, membuat ini, membuat itu, untuk kepentingan gereja Tuhan. Mari dalam memperhatikan jemaat-jemaat yang lemah,
Bukan karena kita ingin terlihat baik, tetapi karena Roh Kudus sungguh-sungguh menggerakkan hati kita. Amin. Amin. Ya, tidak menunggu ada pengumuman, jangan lupa diakonia dan lain sebagainya. Tapi karena memang ada dorongan Roh Kudus dari dalam kehidupan kita. Ingat, kita datang tidak membawa apa-apa, kita juga akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Kekayaan orang percaya tidak dihitung dari seberapa banyak yang dia kumpulkan. Tapi kekayaan kita adalah seberapa banyak yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan mari dalam memberi waktu dan tenaga kita, bukan hanya soal uang Bapak Ibu, tetapi soal hati yang mau melayani. Saudara, ada banyak pelayanan ya, ketika diberitakan ada duka cita, yuk datang penghiburan. Kadang-kadang saya nunggu, saya ngabsen saudara. Saya tak sama iki-iki ae. Lu lagi, yang lain mana? Kan begitu. Ini buah kemurahan. Amin Bapak Ibu. Kadang ada yang bilang, aku enggak kenal Om. Ya kenalan dulu. Deketi peti itu kenalan, namaku ini, namamu siapa? Kan begitu. Halo, apa tunggu kenal baru kita berbuat baik? Lu kok tegang banget sih? Saya enggak tegang loh saudara. Mau Bapak Ibu? Mari hidup berbuahkan dalam kemurahan berarti lebih siap memberi daripada menahan. Memberi waktu, memberi tenaga. Memberi apapun yang bisa kita berikan. Lebih siap mendukung daripada mengkritik. Saudara kalau ada pekerjaan Tuhan, jangan tunggu dipaksa-paksa baru, iya tante saya mau. Haleluya Bapak Ibu. Saya enggak ngepas-ngepaskan loh ini ya. Ini memang jatahnya saya membaca teks ini. Nunggu-nunggu dipaksa, ayolah pelayanan, ayolah. Saudara punya hati enggak kita? Ini buah roh. Lebih siap memperhatikan daripada kita mengabaikan orang lain. Mau lebih peduli. Jadi kemurahan hati adalah salah satu aroma Kristus, bau wanginya Kristus yang paling indah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Orang-orang yang berkemurahan, orang-orang yang baik, orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang karena kasih sayang mau berkorban untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia yang setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari Bapak Ibu melalui teladan Barnabas ini. Kemurahan hati itu adalah tanda hidup yang diperbaharui. Pemberian itu bukan soal jumlah. Tetapi soal kedalaman kasih. Soal buah kemurahan hati. Buah roh dalam kemurahan hati itu lebih terlihat dalam tindakan nyata yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, Barnabas itu berbuah dalam penerimaan dan kerendahan hati. Ada satu kisah di mana ketika Paulus ditolak oleh gereja karena orang-orang takut pada Paulus yang baru bertobat pada waktu itu. Tetapi Barnabas salah satu orang yang menyambut Paulus dengan rendah hati. Ya coba kita baca Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 dan 27. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Perhatikan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, ini Paulus yang sudah bertobat, tetapi semuanya takut kepadanya. Siapa yang gak takut Paulus? Dia terkenal jahat, dia terkenal menangkap orang-orang percaya, memenjarakan, membunuh, dia punya surat kuasa dari imam-imam kepala. Ya, mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid. Tetapi Barnabas, perhatikan, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul
dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Lihat, semua orang menolak, semua orang takut, semua orang memandang masa lalu dari Paulus, seorang penganiaya, tetapi tidak dengan Barnabas. Barnabas menerima yang ditolak. Barnabas membela yang tidak memiliki kawan, saudara, yang tidak memiliki suara. Ya, kita membaca bagaimana Barnabas menerima Paulus. Ini sangat penting karena ini menunjukkan Barnabas itu berbuahkan penerimaan, kerendahan hati. Barnabas lebih melihat karya Allah dalam diri Saulus. Dia menceritakan kisah pertobatannya, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia berani memberitakan Injil. Barnabas menerima, tidak melihat masa lalu saudara, tapi melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup seseorang. Kita ini seringkali kalau orang sudah pernah salah, kita enggak memberi kesempatan kedua. Takut, jangan-jangan dia akan begitu lagi. Tapi Barnabas tidak seperti itu. Barnabas mau menyambut dengan iman. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Barnabas memberi kesempatan Paulus untuk berubah. Bukan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Barnabas memberi suara kepada Paulus yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Barnabas menjembatani konflik. Ini yang namanya buah roh Bapak Ibu. Penerimaan, ini buah kerendahan hati. Ini menyatakan kasih, ini menyatakan kelemah lembutan, ini menyatakan kesabaran, ini menyatakan damai sejahtera, ini menyatakan kebaikan. Barnabas tidak hanya baik, tetapi mengizinkan keselamatan orang lain itu berkembang melalui penerimaannya. Saudara, ada banyak orang petobat-petobat baru tidak berkembang karena kita tidak menerima mereka. Ada petobat-petobat baru yang tidak bertumbuh karena kita tidak memberi kesempatan mereka untuk bertumbuh. Ada banyak orang percaya baru yang tidak berkembang karena kita tidak menerima dan memberi kesempatan untuk dia bertumbuh. Mari Bapak Ibu, ini menunjukkan kerendahan hati Barnabas. Dia seorang pemimpin yang dihormati loh ya, tetapi dia tidak merasa terancam dengan kehadiran Saulus. Dia juga tidak merasa tersaingi. Dia tidak membandingkan pelayanannya dengan Saulus. Dia tidak mempedulikan reputasinya. Ini kerendahan sejati dari seorang Barnabas. Dia melihat pekerjaan Allah dalam diri Paulus. Dia melihat potensi Paulus. Dia tidak bersaing dengan Paulus. Dia memberi ruang yang berkembang, ruang untuk berkembang bagi Paulus. Dia bersuka cita atas pekerjaan Allah yang terjadi dalam hidup Paulus. Ini bukan soal tidak memperhatikan diri sendiri, tetapi ini memuliakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu, mungkin tanpa Barnabas, kita tidak memiliki seorang rasul seperti Rasul Paulus. Barnabas menerima Kristus berdasarkan pekerjaan Kristus, bukan riwayat manusia. Kalau menghitung masa lalu maleslah, takutlah. Tapi karena melihat pekerjaan Tuhan, Barnabas menerima Paulus. Barnabas sanggup melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang lain melihat dia adalah pelaku penganiayaan. Dia seorang yang jahat. Tetapi Barnabas melihat panggilan Tuhan dalam hidup Rasul Paulus. Jemaat melihat masa lalu. Tetapi Barnabas melihat masa depan akan seperti apa Paulus pada akhirnya. Jemaat melihat resiko, tetapi Barnabas melihat rencana Allah atas hidup Rasul Paulus. Inilah yang dinamakan buah roh. Selalu melihat dengan kacamata Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya mungkin tidak akan jadi seperti sekarang ini.
Kalau saya tidak diberi kesempatan oleh orang-orang yang sudah mengenal saya dulu. Doni jadi pendeta, memangnya benar, memangnya bisa. Aku tahu masa kecilnya, aku tahu masa remajanya, aku tahu bagaimana hidupnya masa lalu. Saudara, setiap orang mempunyai masa lalu dan Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap orang menerima anugerah yang sama dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Beri kesempatan. Jangan menghakimi. Jangan menghukum orang seumur hidup. Wes kowe gak iso. Saudara, lihat. Hasil dari penerimaan Barnabas. Paulus masuk dalam lingkungan gereja Tuhan pada waktu itu. Tanpa penerimaan Barnabas, mungkin Paulus tidak akan diterima untuk waktu yang lebih lama. Melalui Barnabas, pelayanan Paulus berkembang dengan luar biasa. Dia terhubung secara rohani kepada para rasul, dia terhubung secara rohani kepada pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Penginjilan kepada bangsa-bangsa lain terbuka, misi-misi yang sangat luar biasa. Dan kerajaan Allah maju melalui Paulus yang bekerja sama dengan para rasul pada waktu itu. Kadang ya, buah terbesar itu tidak berasal dari kehidupan kita, tetapi dari orang lain yang kita beri kesempatan untuk dia menggenapi rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Enggak harus kita. Barnabas, kita tahu tidak lebih hebat dari Paulus. Tetapi kita juga harus ingat, tanpa tanpa Barnabas, mungkin Paulus tidak menjadi seperti dia yang dicatat di Alkitab. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, banyak orang ya tidak berkembang bukan karena dia tidak diselamatkan oleh Allah, tetapi karena kita tidak menerima mereka. Kita tidak menyambut mereka. Kita tidak memberi ruang bagi mereka untuk bertumbuh. Petobat-petobat baru seringkali dicurigai, seringkali tidak dipercayai. Orang yang pernah jatuh seringkali distempel dengan label berdosa. Enggak bisa berubah, kan seperti itu. Tetapi penerimaan itu akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itulah buah penerimaan, saudara. Yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Barnabas itu berbuah dalam menguatkan dan membangun orang lain. Ini buah roh. Ya, lihat kisah 11 ayat 22 sampai 24 yang kita baca pertama tadi. Kisah Rasul pasal 11 ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini berbicara mengenai fase-fase awal pertumbuhan gereja. Gereja mulai berkembang ke tempat-tempat yang jauh. Gereja mulai menyentuh ke tempat-tempat yang jauh. Sampai ke Antiokhia. Di situ ada orang-orang percaya yang rindu untuk diajar. Yang memiliki kebutuhan pelayanan. Dan luar biasa, ketika Barnabas diutus ke sana, ini menunjukkan bahwa Barnabas seorang yang dapat dipercaya, saudara. Ia diutus bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi untuk membimbing jemaat yang baru lahir itu. Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas melihat jemaat itu, dikatakan ada respon yang sangat luar biasa. Dikatakan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Wow, haleluya saudara. Orang-orang yang memiliki buah roh, itu dia dapat melihat kasih karunia Allah dalam hidup orang lain. Amin.
Kalau melihat orang diberkati, bertumbuh dalam iman, dia bersuka cita. Dia tidak iri, dia tidak dengki. Ini sesuatu yang sangat penting ketika melihat gereja sedang bertumbuh. Barnabas tidak mengkritik, tetapi dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu besar untuk jemaat ini. Ini menunjukkan Barnabas memiliki mata rohani yang baik, kepekaan terhadap jiwa-jiwa baru, kerendahan hati, sukacita dalam pekerjaan Allah. Saudara, inilah sikap yang sangat baik. Buah roh itu melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan orang lain. Amin. Ya. Saya selalu senang kalau saya diundang ke tempat-tempat yang jauh. Saya kemarin melayani di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Saudara, jaraknya cuma 120 kilo sih, tetapi yang 20 kilo itu harus ditempuh selama 1,5 jam. 20 kilo saudara. Kalau di tol itu cuma berapa menit ya? 20 kilo. Kalau jalan 100 kilo ya cuma 5 menit saudara ya. Bus, apalagi yang setir saya. Saya mantan pembalap saudara. Loh ya, mantan pemuda berbadan gelap. Kok ketawa yang pakai belangkon ini? Dia taat sama khotbah saya tadi pagi saudara. Saya nyinggung belangkon, mereka pakai belangkon. Terima kasih. Tapi, waduh, 1,5 jam saudara, jalannya kecil, kelok-kelok, kemudian sering crash dengan truk yang bawa angkutan berat itu, stres, capek sekali. Tapi saya melihat pekerjaan Allah bekerja dengan begitu luar biasa. Itu mendatangkan sukacita. Dan tindakan Barnabas tidak hanya bersukacita, tetapi dia menasihati, dia menguatkan, supaya apa? Supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ini orang-orang yang berbuah di dalam roh, saudara. Dia tidak sekedar mengajar, tetapi memuridkan. Betapa dia menghasilkan buah kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, damai sejahtera. Inilah orang yang hidupnya berbuah. Makanya dia disebut sebagai orang yang baik, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang penuh dengan iman. Ada 3 kualitas, saudara. Orang baik, ini tanda kualitas moral, ini tanda kualitas karakter yang baik. Penuh Roh Kudus, ini bicara tentang kualitas rohani, ya. Hidup dalam persekutuan dengan Allah dan dia penuh dengan iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Mari saudara, kita berdoa kepada Allah, kita mau menjadi orang yang tidak hanya baik, tetapi penuh Roh Kudus. Amin. Penuh dengan iman. Dan orang yang seperti itu, dia dapat membawa jiwa kepada Tuhan. Dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, buah pelayanan dari Barnabas bukan popularitas, bukan, dia enggak populer. Buah pelayanan Barnabas bukan jabatan gerejawi, dia bukan pemimpin gereja di Yerusalem, tetapi Petrus, saudara. Tetapi buah pelayanan Barnabas adalah jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Amin. Amin. Jiwa-jiwa baru, saudara. Jiwa-jiwa yang belum percaya dibawa kepada Yesus. Inilah buah roh. Buah roh itu akan menghasilkan pertumbuhan gereja Tuhan. Dan pertumbuhan yang sejati. Karena ada jiwa-jiwa baru dijangkau. Ada jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Yang berikutnya, Barnabas itu berbuah di dalam pengampunan dan kesabaran. Wow. Ini luar biasa. Bapak Ibu suka mengampuni? Suka mengampuni orang lain? Amin. Coba kita lihat di Kisah Rasul pasal 15 ayat 36. Kisah Rasul pasal 15. Ada konflik antara Barnabas dan Paulus yang disebabkan oleh karena Markus ya. Kisah Rasul pasal 15 ayat 36.
Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, perhatikan. Perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara, ada konflik antara Paulus dan Barnabas. Saudara, konflik ini wajarlah saudara ya. Di mana-mana pasti ada konflik. Yang penting adalah perdamaiannya itu bagaimana. Amin Bapak Ibu. Suami istri konflik itu mah wajar. Mana ada yang gak pernah konflik. Yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik, mengatasi konflik. Bohong kalau saya berkata saya nggak pernah bertengkar sama istri saya. Orang judesnya kayak gitu. Loh, kok ketawa saudara? Oh maaf, saya ralat. Orang saya judesnya kayak gitu. Bukan dia yang judes saya saudara. Tengkar pernah saudara. Tapi kan harus ada rekonsiliasi, amin. Wajar bertengkar itu wajar. Ini adalah paling manusiawi. Bahkan pendeta-pendeta juga pernah mengalami konflik. Tetapi kita melihat kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita memiliki buah roh, tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Nah, konflik antara Paulus dan Barnabas adalah Markus yang menyebabkannya. Markus pernah mundur dari pelayanan, meninggalkan Paulus, meninggalkan Barnabas waktu di Pamfilia. Paulus memutuskan tidak mau memakai Markus lagi, tetapi Barnabas saudara, Barnabas mengampuni Markus. Barnabas sabar terhadap Markus. Barnabas memberikan kesempatan yang kedua. Paulus memikirkan efektivitas misi. Orang yang gak setia justru mengganggu kita. Tapi Barnabas memikirkan pemulihan Markus. Lihat, ada dua keputusan yang berbeda. Saya yakin semuanya sama-sama baik. Tetapi saya melihat kepada Barnabas di sini. Bagaimana Barnabas menerima, mengampuni, memberi kesempatan kedua, mengusahakan pemulihan Markus. Saudara, salah satu buah roh adalah memberikan kesempatan yang kedua. Suami-suami beri kesempatan kedua untuk istrimu, istri-istri berikan kesempatan kedua untuk suamimu. Amin Bapak Ibu. Ada masalah dengan siapapun juga, beri kesempatan. Saya bersyukur bahwa Allah bukan hanya Allah kesempatan kedua, tetapi Allah kesempatan ketiga, keempat, kelima, bahkan mungkin ke-100. Saudara ingat, Yunus, bukan Pak Yunus Siswayudi ya, Yunus, sang Nabi Allah itu, menolak kehendak Allah, lari. Disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsus. Tetapi Allah memberi kesempatan yang kedua sehingga dia sampai ke Niniwe. Dan satu kota bertobat karena pelayanannya. Ada banyak kisah tentang kesempatan kedua. Barnabas memberikan kesempatan yang kedua. Ini buah roh, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Yang terutama kasih Bapak Ibu. Barnabas percaya bahwa orang bisa gagal, tetapi kegagalan itu bukan akhir cerita. Amin. Kegagalan bisa menjadi pintu untuk keberhasilan yang lain. Bahkan kegagalan di mata manusia itu tidak berarti kegagalan di mata Tuhan. Amin.
Karena Allah itu tidak pernah gagal, saudara. Kalau Tuhan menutup jalan kita di sini, artinya Tuhan sedang membuka jalan yang lain untuk kita. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan kita gagal di bagian ini, Tuhan menuntun kita untuk berhasil di bagian yang lain. Amin. Saya juga pernah gagal dalam cinta, tapi akhirnya bertemu istri saya, kan begitu, saudara ya. Kan begitu. Jadi ingat lagu itu, engkau bukan yang pertama pasti, tapi pasti yang terakhir gitu ya. Jadi pernah gagal, akhirnya ketemu yang benar, saudara. Itu cara Tuhan menolong kita. Kadang Tuhan itu melindungi kita dari satu pergumulan dengan menutup pintu untuk membuka jalan yang lain seperti itu. Itu Tuhan kita. Dan buah roh itu selalu membuahkan pemulihan. Amin. Rekonsiliasi. Barnabas melihat masa depan, bukan masa lalu. Ini luar biasa. Dan hasilnya adalah pemulihan dari Markus. Markus yang dulunya meninggalkan pelayanan, sekarang menjadi sangat penting bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan sangat penting bagi Paulus, saudara. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat 11. Ini buah dari kesabaran Barnabas terhadap Markus. 2 Timotius 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, ini Yohanes Markus yang ditolak oleh Paulus pada awalnya. Dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Amin Bapak Ibu. Dulunya Paulus tidak melihat ada potensi ke depan. Barnabas yang mengambil itu. Barnabas yang melihat itu. Barnabas mengampuni. Barnabas memberi kesempatan yang kedua. Dan buahnya Paulus sendiri mengakui bahwa Markus bertobat. Markus menjadi penting. Bahkan dia mengatakan, jemputlah Markus yang dulunya dia tidak mau bersama-sama dengan Markus. Dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Dan Markus kemudian menjadi rekan sepelayanan bagi Paulus. Menjadi rekan pelayanan dari Petrus. Dan Markus ini yang menulis Injil Markus, saudara. Mungkin kita tidak akan punya Injil Markus kalau Barnabas tidak memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Mengampuni tidak berarti kita mengabaikan kesalahan orang lain, tetapi memulihkan. Amin. Memulihkan. Dari seorang yang meninggalkan pelayanan, menjadi seorang yang sangat penting, yang sangat berarti, menjadi rekan Paulus, rekan Petrus, bahkan dia menulis Injil Markus. Ini sungguh sangat luar biasa. Mari, pengampunan tidak menutup mata terhadap kesalahan, tetapi pengampunan itu membuka kesempatan untuk pertobatan. Ini penting. Kesabaran tidak berarti bahwa kita membiarkan dosa, sama sekali tidak. Kita tahu kok dia salah, tapi kita sabar. Sabar sambil mendidik, sabar sambil memulihkan, menuntun kepada pertobatan. Saudara, memulihkan tidak berarti lemah, tetapi inilah pekerjaan Allah, memulihkan setiap orang berdosa. Amin. Mari Bapak Ibu, ini penting bagi kita orang percaya untuk saling memberi ruang bagi orang lain untuk bertobat. Memberi kesempatan bagi orang lain untuk pulih. Menolong orang lain bangkit setelah kejatuhannya. Tidak mempermalukan orang lain, tetapi memuridkan orang lain. Mari, di tengah-tengah dunia yang seringkali menghambat, kita mau terbuka untuk menolong orang lain. Mari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai penutup dari khotbah ini, buah roh adalah dampak hidup yang mengasihi Tuhan. Amin. Dampak hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dampak hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan buah roh itu terlihat dalam relasi kita dengan sesama. Hubungan kita suami istri menunjukkan kita ada buah roh atau tidak. Orang tua anak, saudara bersaudara, antar jemaat.
Buah roh itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Buah roh itu pasti menjadi berkat. Buah roh adalah karakter Kristus di dalam diri orang percaya. Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan buah roh akan hadir. Buah roh akan muncul. Kalau hati kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita masih di minggu ketiga di bulan Januari 2026. Awal yang tepat adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu. Masuk dalam proses pembaharuan budi, pembaharuan karakter, pembaharuan hidup. Dan taatlah pada Roh Kudus. Supaya hidup kita berbuah, menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita